Pengertian hadis. Hadis berasal dari bahasa Arab al-hadis yang secara etimologi bermakna al-jadid, yang baru. Menurut ulama usul fikih, hadis adalah seluruh perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perbuatan dan takrirnya yang berkaitan dengan hukum-hukum syarat dan ketetapannya. Nah, sedangkan menurut ulama ahli fikih, hadis adalah segala ketetapan yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bukan hukum fardu serta bukan wajib. Berikutnya ulumul hadis. Ulumul hadis adalah istilah ilmu hadis dalam tradisi ulama hadis. Gabungan kata al-ulum, al-hadis mengacu pada ilmu-ilmu yang membahas atau berkaitan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada awalnya, ilmu hadis terdiri dari beberapa ilmu yang berdiri sendiri, seperti ilmu al-hadis al-sahih dan ilmu al-mursal. Para ulama pada abad ketiga Hijriah melakukan penulisan ilmu-ilmu hadis secara parsial. Namun, pada masa berikutnya, ilmu-ilmu hadis yang terpisah digabungkan menjadi satu disiplin ilmu, tetapi tetap disebut ulumul hadis. Berikutnya, sejarah perkembangan hadis. Sejarah perkembangan hadis terbagi menjadi 5 fase. Pertama, masa Rasulullah, ditandai dengan dasar ilmu hadis telah ada ditunjukkan oleh petunjuk dalam Al-Quran seperti surah Al-Hujurat ayat 6. Kedua, pada masa sahabat, ditandai dengan hadis disampaikan secara langsung dari lisan ke lisan, dan penyampaian hadis harus didukung oleh kesaksian, sumpah, dan sanad yang kuat. Masa ketiga yaitu masa tabi'in, ditandai dengan hadis mulai dituliskan, tetapi masih tercampur dengan ilmu lain seperti fikih dan usul fikih. Nah, contoh karya yang menyatukan ilmu hadis dengan fikih adalah Al-Um dan Al-Risalah. Berikutnya pada masa tabi'in dan tabi'in, ilmu hadis terpisah dari ilmu lain. Selanjutnya pada masa tabi'in ditandai dengan ilmu hadis telah terpisah dari ilmu lain, namun belum sepenuhnya disatukan, dan munculnya berbagai kitab ilmu hadis seperti karya-karya dari At-Tirmizi. Nah, masa berikutnya yaitu masa setelah tabi'in pada abad keempat Hijriah, ditandai dengan ilmu hadis menjadi disiplin ilmu tersendiri yang disempurnakan, ditandai dengan munculnya karya Al-Muhadis Al-Fasil Bayan, Ar-Rawi wa Al-Wa'i. Cabang-cabang hadis. Ilmu hadis senantiasa mengalami perkembangan menuju kesempurnaannya. Dalam proses perkembangan ini, ilmu hadis menghasilkan berbagai cabang ilmu yang dianggap berdiri sendiri dengan objek bahasaan yang khas. Cabang hadis ini terbagi menjadi 9. Pertama, ilmu rijal al-hadis. Kedua, ilmu al-jar wal ta'dil. Ketiga, ilmu ilal hadis. Keempat, ilmu gharib al-hadis. Kelima, ilmu asbab urut al-hadis. Keenam, ilmu fan al-mubhamad. Ketujuh, ilmu talfik al-hadis. Dan kedelapan, ilmu nasik al-hadis wal mansub. Nah, yang terakhir adalah ilmu al-mutsal al-hadis. Sejarah hadis sebelum dibukukan, masa Nabi, sahabat, dan tabi'in. Pertama, sejarah hadis sebelum dibukukan, masa Nabi Muhammad. Setelah wafatnya Nabi, periode penulisan hadis menghadapi tantangan baru. Para sahabat, meskipun tidak kesulitan dalam mencari hadis, karena ingatan bersama mereka masih kuat, mereka tetap memperhatikan dan berhati-hati dalam menerima hadis dari sesama sahabat. Tantangan lain yaitu persoalan tentang larangan dan pembolehan menulis hadis selain Al-Quran menjadi fokus perhatian pengaji hadis. Riwayat yang bertentangan mengenai larangan dan pembolehan penulis hadis menciptakan perdebatan yang menarik dalam tradisi ilmu hadis. Beberapa sahabat seperti Amr bin As bahkan secara pribadi menulis kumpulan hadis. Hal ini menunjukkan upaya mereka dalam memperkuat dan menyebarkan ajaran Islam. Kedua, sejarah hadis masa sahabat Nabi. Sejarah hadis pada masa sahabat Nabi ditandai dengan upaya para sahabat dalam menjaga keaslian dan kebenaran hadis.
Meskipun Nabi Muhammad tidak secara langsung memerintahkan untuk menulis hadis, para sahabat secara intensif menghafal dan menjaga kebenarannya. Mereka juga sering mengadakan pertemuan untuk mempelajari Islam, berdiskusi, dan berbagai hadis, baik secara lisan maupun dalam kelompok. Beberapa sahabat seperti Abdullah bin Abbas, Ali bin Abi Thalib, dan Jabir bin Abdullah juga aktif dalam menulis hadis. Dalam upaya memelihara kebenarannya, Umar bin Khattab dengan hati-hati memeriksa keabsahan hadis dan bahkan melarang para sahabat untuk terlalu banyak meriwayatkan agar fokus masyarakat tetap pada Al-Quran. Kebijakan serupa juga diterapkan oleh Utsman bin Affan, meskipun tidak seketat Umar. Ali bin Abi Thalib juga mempertahankan kehati-hatian dalam menerima hadis dan menekankan pentingnya verifikasi yang cermat. Nah, selama masa-masa ini terjadi pertumbuhan dalam periwayatan hadis. Namun, dengan perpecahan politik, muncul resiko pemalsuan hadis. Oleh karena itu, para sahabat dan khalifah berusaha mempertahankan kehati-hatian dalam periwayatan hadis untuk menjaga keaslian dan kebenaran ajaran Islam. Sejarah pembukuan hadis dan perkembangannya. Pertama, perkembangan hadis masa Rasulullah. Perkembangan hadis pada masa Nabi Muhammad dimulai saat beliau mulai menerima wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di Gua Hira. Pada awal misi kenabian, Nabi dihadapkan dengan tugas untuk menyampaikan ajaran Islam pada umatnya. Dalam proses ini, beliau sering memberikan pengajaran lisan kepada para sahabat dan umat Islam pada umumnya. Hadis-hadis pada masa ini berkembang secara lisan dan para sahabat aktif mencatat dan mengingatnya. Selama masa kenabian, hadis-hadis berkembang melalui ceramah Nabi, majelis-majelis pengajian, serta pengalaman langsung para sahabat dalam berinteraksi dengan Nabi. Para sahabat dengan seksama mencatat dan mengingat setiap ajaran dan perkataan Nabi untuk disampaikan kepada generasi berikutnya. Periode masa Nabi Muhammad ini sangat penting dalam sejarah hadis, karena merupakan fondasi dari tradisi perawi hadis dan pengumpulan ajaran Islam yang kemudian menjadi salah satu sumber hukum Islam yang penting. Sejarah pembukuan hadis. Sejarah perkembangan pembukuan hadis dimulai pada masa Nabi Muhammad yang menghimbau umatnya untuk menyampaikan ilmu serta memberikan arahan terkait metode penyampaian dan penyebaran ilmu. Meskipun beliau melarang para sahabat untuk menulis hadis karena untuk menjaga kemurnian Al-Quran, beliau juga memerintahkan sahabat untuk menulis hadis-hadisnya namun harus terpisah dari Al-Quran. Beberapa sahabat seperti Jabir bin Abdullah dan Abu Hurairah memiliki catatan-catatan pribadi terkait hadis yang disampaikan Nabi menggunakan berbagai media tulis seperti kertas dan kulit binatang. Periode selanjutnya terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin. Para sahabat membatasi periwayatan hadis karena kekhawatiran akan terjadinya kekeliruan, terutama dalam situasi politik yang tidak kondusif. Mereka menggunakan dua cara dalam meriwayatkan hadis, yaitu lafaz, kalimat yang sama persis dengan yang disampaikan Nabi, dan maknawi, yaitu kalimat dengan kesamaan makna. Periode ketiga menandai dimulainya penulisan dan pembukuan hadis secara resmi pada masa tabi'in. Meskipun dulu ada keinginan dari beberapa sahabat dan tokoh penting seperti Umar bin Khattab untuk mengumpulkan hadis, namun beliau mengurungkan niatnya karena khawatir akan tergabungnya fokus umat Islam pada Al-Quran. Namun pada masa berikutnya, penulisan dan pembukuan hadis menjadi lebih terorganisir dan dilakukan secara resmi atas perintah pemimpin dan ulama Islam di berbagai daerah. Ketiga, metode pembukuan hadis. Metode pembukuan hadis terdiri dari pertama, musnad. Musnad merupakan kumpulan hadis-hadis dari para sahabat yang disusun berdasarkan sanad. Contoh musnad terkenal yaitu Musnad Abu Dawud dan Musnad Imam Ahmad bin Hanbal.
Metode kedua merupakan al-ma'ajim, merupakan kumpulan hadis-hadis yang disusun berdasarkan nama sahabat atau guru penyusun. Contoh Al-Mu'jam Kabir karya At-Tabrani. Metode yang ketiga adalah al-jawami, yaitu merupakan karya hadis yang mencakup seluruh pembahasan agama, termasuk pembahasan tentang iman, ibadah, muamalah, dan lainnya. Yang keempat, kitab sahih. Kitab sahih adalah kitab-kitab yang disusun dengan kriteria sahih oleh penulisnya, seperti Sahih Bukhari. Dan yang kelima adalah Al-Majami, yaitu kumpulan beberapa mushanaf yang disusun berdasarkan urutan mushanaf yang telah dikumpulkan tersebut. Syarat-syarat hadis mutawatir. Pertama, disampaikan berdasarkan pengalaman panca indera seperti pendengaran atau penglihatan. Kedua, diceritakan oleh banyak perawi sehingga tidak mungkin untuk berbohong. Ketiga, jumlah perawi minimal berbeda menurut pendapat ulama, tapi bisa minimal 4 hingga 40 orang. Keempat, jumlah perawi yang menceritakan hadis seimbang dari generasi ke generasi. Menurut para ulama, hadis mutawatir dibagi menjadi 3, yakni mutawatir lafzi, mutawatir maknawi, dan mutawatir amali. Pembagian hadis dari segi kuantitasnya yang kedua yaitu hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang tidak mencapai jumlah mutawatir. Dalam pembagiannya, hadis ahad dibagi menjadi 2 jenis. Pertama, hadis masyhur. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih pada setiap tingkatan sanad periwayatan, tetapi tidak mencapai sejumlah yang memenuhi syarat mutawatir. Contohnya adalah hadis tentang perkara-perkara seperti ibadah, seperti sholat dan puasa. Yang kedua, hadis aziz. Hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang pada setiap tingkatan sanad, tetapi tidak mencapai jumlah yang memenuhi syarat mutawatir. Contohnya adalah hadis tentang perkara-perkara akhlak dan muamalah, seperti etika pergaulan dan berbicara. Hadis sahih dan hadis hasan. Pertama, hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis yang diriwayatkan dengan sanad atau rantai perawi yang kuat dan terpercaya, serta memenuhi syarat-syarat tertentu. Nah, syarat atau kriteria utama adalah kesaksian para perawi yang adil dan terpercaya, serta tidak ada cacat dalam sanad dan matan hadis. Hadis sahih ini dibagi menjadi 2. Pertama, sahih li ghairi, sahih karena perawi dalam sanad, dan kedua, sahih lit sarif, sahih karena perawi dalam periwayatannya. Dari hadis sahih seperti hadis tentang pentingnya memelihara waktu sholat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yang kedua, hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan dengan sanad yang baik meskipun tidak sekuat hadis sahih, namun tidak bertentangan dengan kriteria hadis sahih. Nah, syaratnya para perawi dalam sanadnya adalah orang yang adil dan terpercaya, namun kualitas dan kesaksian mereka tidak sekuat hadis sahih. Contoh dari hadis hasan yakni hadis tentang pentingnya memulai ibadah dengan niat yang baik yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Berikutnya perbedaan hadis sahih dan hadis hasan. Yang pertama, syarat perawi. Hadis sahih memiliki syarat perawi yang lebih kuat dan terpercaya daripada hadis hasan. Kedua, kekuatan sanad. Sanad hadis sahih lebih kuat dan terpercaya daripada sanad hadis hasan. Ketiga, kualitas matan. Meskipun matan hadis sahih dan hadis hasan tidak bertentangan dengan syariat, namun matan hadis sahih dianggap lebih kuat secara kesaksian dibandingkan hadis hasan. Hadis doif. Hadis doif adalah hadis yang tidak memenuhi syarat sebagai hadis sahih atau hasan. Hadis doif dikategorikan sebagai hadis lemah karena memiliki cacat pada periwayatannya, baik dari segi kualitas perawi maupun matan atau isi hadis. Nah, macam-macam hadis doif. Pertama, hadis doif karena matanya terdiri dari hadis syadz, yaitu hadis yang bertentangan dengan hadis lain yang lebih kuat. Kemudian hadis mu'allaq, yaitu hadis yang terputus dari sanadnya. Dan yang ketiga, hadis mursal,
hadis yang tidak disebutkan tabi'in dalam sanadnya. Kemudian hadis do'if yang berikutnya, yaitu pertama, hadis do'if ringan, yaitu hadis yang memiliki cacat ringan pada periwayatannya, namun masih dapat diterima sebagai dalil dengan syarat tertentu. Kedua, hadis do'if berat, yaitu hadis yang memiliki cacat berat pada periwayatannya, sehingga tidak dapat diterima sebagai dalil.